عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم. ونصلي ونسلم على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya muliakan, seluruh warga perumahan Batakan Asri 2 serta jamaah Masjid Miftahul Khair yang dirahmati Allah, para muslimat, para mukminat, ibu-ibu yang semoga selalu diberikan keberkahan dan kelapangan rezeki serta kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, serta adik-adik semuanya yang kita cintai dan kita banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini di waktu yang berkah ini kita oleh Allah Azza wa Jalla dimudahkan hadir ke tempat yang barakah, di waktu yang barakah, dan dalam kegiatan yang barakah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai manusia-manusia yang barakah insyaallah. Manusia yang barakah itu adalah manusia yang menjaga kebaikan dan menebarkan kebaikan. Alhamdulillah. Ini sebuah karunia yang sangat mahal yang kemudian menjadi komitmen kita semua, tekad kita semua agar di kehidupan yang sementara ini kita benar-benar berada dalam lingkup keberkahan insyaallah. Salawat dan taslim marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling tulus mencintai kita. Silahkan semua kita menulis secara urut siapa orang-orang yang paling mencintai kita dan kita paling mencintainya. Bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, sahabat-sahabatnya, silahkan tulis. Tapi harus dengan mantap menjadikan yang nomor satu sebagai yang paling tulus mencintai kita dan kita sangat mencintainya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, istri beliau,
meminta untuk didoakan. Ya. Sayyidah Aisyah meminta untuk didoakan oleh sang suami Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mendoakan. Nabi mendoakan dengan doa yang berbunyi, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, dengan suara lirih Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan Aisyah yang telah lewat maupun yang akan datang. Aisyah radhiyallahu anha memperhatikan, mencermati apa yang diucapkan Nabi dalam doa itu. Dan ketika dia mendengar Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah Aisyah dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang, yang dikerjakan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Bukan main senangnya Aisyah dengan doa itu. Lalu kemudian Nabi melihat ekspresi rasa senang Aisyah. Nabi mengatakan, ayasurruki du'ai. Apakah kamu senang? Apakah kamu merasa bahagia dengan doaku tadi? Aisyah mengatakan, tentu ya Rasulullah. Bagaimana aku tidak bahagia dan senang? Dosa-dosaku diampuni semuanya, yang telah lewat maupun yang akan datang. Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam lalu mengatakan kepada Aisyah, Wallahi innahu la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah, wahai Aisyah, itulah doa yang kupanjatkan untuk umatku setiap aku mengerjakan sholat. Masya Allah. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengutarakan kepada Aisyah suatu amalan yang selalu beliau jaga, yaitu berdoa kepada Allah setiap mengerjakan salat dengan doa yang berbunyi, ya Allah, ampunilah untuk umatku dosa-dosa mereka yang telah lewat maupun yang akan datang, yang dikerjakan secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Masya Allah. Ini satu di antara bahwa Nabi alaihissalatu wassalam adalah sosok yang sangat mencintai kita. Ya. Siapa di antara istri? Saya ingin tanya. Ibu, saya ingin tanya. Dalam hati ya, dijawab dalam hati. Siapa di antara ibu-ibu yang setiap mengerjakan sholat berdoa, ya Allah, ampunilah suamiku dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang, yang dikerjakan secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Siapa di antara ibu-ibu yang berdoa setiap sholat seperti itu? Silakan dijawab dalam hati. Yang katanya sangat cinta kepada suami, sangat cinta kepada imamnya, siapa yang berdoa seperti itu? Silakan masing-masing dijawab dalam hati. Kemudian izin saya mulai ke bapak-bapak. Wahai bapak-bapak, wahai saudara-saudaraku, kita sebagai para suami, kita sebagai para imam di rumah-rumah kita, siapakah di antara kita yang pernah berdoa atau selalu menjaga doa, ya Allah, ampunilah istriku dosa-dosanya yang dikerjakan, yang telah lewat maupun yang akan datang, yang secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Bapak-bapak, dijawab dalam hati masing-masing ya. Nabi Muhammad alaihissalam ketika masih hidup, itu yang dia panjatkan, ya. Memintakan ampunan untuk kita semua. Masya Allah. Maka jangan ragu untuk meletakkan nama beliau di nomor 1 sebagai orang yang paling mencintai kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai materi kita, tadi saya dibisiki oleh panitia, Pak Ustadz, nanti ada pertanyaan yang Ustadz buat, ya, dilemparkan kepada jamaah,
kami menyiapkan hadiahnya. Cuma hadiah nggak disebutkan apakah amplop atau nanti panitia minta nomor rekeningnya atau ada barang-barang yang sudah disiapkan oleh panitia. Ya, saya mau bocorkan pertanyaannya. Nah, ya, saya mau bocorkan pertanyaannya. Silahkan nanti dicari jawabannya di sela-sela penyampaian tausiah ini. Siap mendengar pertanyaannya? Siap. Gampang pertanyaannya, jawabannya yang sulit. Pertanyaan yang pertama, ini kayaknya yang bawa HP browsing di Google nih. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama, siapa nabi yang ditemui oleh Nabi kita Muhammad di langit yang ke-6? Ya, siapkan pertanyaannya ya. Siapkan jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Ini kalau nanti ustadznya bicara, ya, ceramah, terus sampai ke cerita ini, yang di bawah juga cerita-cerita. Begitu ustadznya mempersilahkan, ayah dijawab. Apa tadi ya? Gara-gara kamu sih yang bicara. Siapa nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad di langit ke-6? Kemudian pertanyaan berikutnya, ada berapa sholat? Berapa jumlah sholat yang oleh Allah pertama-tama diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya di Sidratul Muntaha? Ya, ada berapa jumlah sholat? Baik, itu dulu pertanyaannya ya. Kita masuk ke ceritanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik sekalian, ya. Ini pertanyaan nanti juga dijawab oleh adik-adik ya. Ya. Nanti dari adik-adik, 2 orang dari perempuan, 2 orang dari laki-laki, dari bapak dan ibu-ibu, 1 orang mewakili bapak, 1 orang mewakili ibu-ibu. Ya, tapi kalau hadiahnya ya nggak usah dibagi-bagi. Yang terima saja ya. Terserah nanti mau dibagi atau enggak ya. Baik. Ayat yang tadi dibacakan oleh saudara kita, saudara siapa tadi namanya? Rafi. Adalah ayat yang berbicara tentang Isra. Tentang apa? Tentang Isra. Belum berbicara tentang Mi'raj. Ya, belum berbicara tentang Mi'raj. Baru Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Liyuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan kepadanya tentang tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad alaihissalam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Kepada Masjidil Aqsa dalam sebuah aktivitas yang disebut dengan Isra, dalam rangka untuk hamba itu melihat tanda-tanda kami. Ya, nanti juga ada pertanyaan. Di mana Masjidil Aqsa? Ya. Di mana Masjidil Aqsa? Di negara apa Masjidil Aqsa? Ya. Udah gampang jawabnya itu. Udah gampang jawabnya. Jemaah yang dirahmati Allah, Isra adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Yerusalem, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jaraknya kurang lebih 1.400 km.
Jaraknya kurang lebih 1.400 km. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang menyebut peristiwa ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, itu adalah istilah yang benar. Tapi kemudian juga dapat dibenarkan kalau kemudian peristiwa ini disebut dengan peristiwa atau hari diwajibkannya sholat. Pada malam 27 Rajab di tahun ke-12 dari kenabian Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya itu merupakan malam yang kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat di malam itu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang ini adalah memperingati hari wajibnya sholat, ya. Ya. Juga tepat. Ya. Tapi ini bukan perayaan, ya. Ini bukan perayaan, ini peringatan. Ya. Beda antara perayaan dengan peringatan. Kadang-kadang ada orang mengatakan itu ngapain sih buat begitu mengada-ngada. Ya. Bid'ah katanya. Ini bukan perayaan, ini peringatan. Apa peringatan? Maksudnya kita ingin mengambil pelajaran. Ya, maka kalau dilaksanakan tidak persis di hari atau di tanggal 27 Rajab, enggak masalah, ya. Enggak masalah. Kita kan cuma memperingati, bukan merayakan, ya. Nah, beda kalau 1 Syawal, itu hari perayaan, hari Id. Kalau ada orang sholat Id di tanggal 2 Syawal, bid'ah itu, mengada-ngada. Karena itu hari perayaan. Nabi yang menentukan 1 Syawal, nggak boleh di 2 Syawal, kan begitu, ya. Ada orang baru puasa Ramadan tanggal 2 Ramadan, nggak mau di tanggal 1 Ramadan, kita katakan mengada-ngada. Karena dia apa? Karena itu hari perayaan. Karena itu hari puasa, sudah tetap secara syariat. Kalau ini kita hanya memperingati, mengambil hikmah dan pelajaran, ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menurut analisa beberapa pakar sejarah. Hal ini sangat erat hubungannya dengan apa yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beberapa waktu atau beberapa saat, ya, sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diisrakan oleh Allah, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ada sebuah musibah yang menimpa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Musibah apa itu? Musibah wafatnya paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib meskipun tidak masuk Islam, tapi jasa beliau di dalam melindungi Nabi Muhammad sangatlah nyata. Dia mencintai keponakannya meskipun tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dia ikut rela bersama dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad diboikot oleh orang-orang Quraisy. Dia ada di situ, merasakan penderitaan, merasakan lapar, merasakan dahaga. Dia menjaga, sangat cinta dengan keponakannya ini. Ya. Dan akhirnya Abu Thalib wafat. Di tahun yang sama, orang yang sangat mencintai beliau dan beliau sangat mencintainya, yang selama ini selalu berada bukan hanya di belakangnya, tapi di depannya, di sampingnya, donatur dakwah Islam pertama, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah, meninggal dunia juga. Orang-orang Quraisy sebenarnya sudah cukup lama meradang panas dengan munculnya dakwah Islam ini.
Tetapi kemudian untuk melakukan gangguan-gangguan, intimidasi, ya, mereka belum berani secara frontal karena ada dua orang ini. Abu Thalib adalah tokoh di Mekah dan Sayyidah Khadijah adalah orang kaya di Mekah yang konon semua aset-aset orang kaya di Mekah kalau digabungkan masih lebih tinggi asetnya Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia adalah donatur dakwah pertama. Kalau ada pertanyaan, ibu-ibu ada pertanyaan ini. Siapa donatur dakwah Islam pertama? Jawabannya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Jadi perempuan itu perannya di dalam mengeksiskan agama Islam sangatlah besar. Khadijah yang mengambil bagian saat itu. Dan dia pun juga akhirnya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Hilang orang-orang yang melindungi Nabi. Sementara Islam baru di Mekah. Pengikut Nabi kebanyakan orang-orang lemah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam untuk menyelamatkan manusia bukan hanya di Mekah, di Jazirah Arabia, bahkan di seluruh dunia. Sementara keadaan dakwah sangat memprihatinkan. Di Mekah Nabi diintimidasi, disebut sebagai orang gila, dukun, apalagi tukang sihir, apalagi pembohong, macam-macam. Padahal sebelum itu Nabi disebutnya Al-Amin. Berat. Kalau kita melihat foto Mekah hari ini, Ka'bah hari ini, yang di sekitarnya orang-orang yang lagi umroh, berpakaian putih-putih. Di zaman Nabi alaihi salatu wasallam saat itu, Ka'bah dikelilingi 350 patung. Ya, kalah India. Kalah negara-negara yang nyembah patung kan. Ka'bah dikelilingi oleh 360 patung. Ya. Sementara umat Islam yang baru segelintir, beberapa disiksa. Ada yang akhirnya harus meninggal, terbunuh, ditombak kemaluannya, ditombak kehormatannya. Sumayyah, istri Yasir. Ya, naudzubillah. Ya, semoga Allah meridhoinya. Ya. Nah, dakwah tidak boleh berhenti. Harus optimis, harus semangat. Maka Nabi Muhammad kemudian alaihi salatu wassalam melirik sebuah kota di dekat Mekah yang jaraknya kisaran 80 km. Ya, 80 km. Mungkin sini Samboja lah ya. Berada di tenggara kota Mekah. Yaitu kota apa? Kota Taif. Taif ini kota di pegunungan, ya. Dataran tinggi, dingin, sejuk. Ya. Kadang-kadang travel umroh itu kalau ingin membuat program umrohnya menarik, dibuat umroh plus Taif. Ya. Jadi setelah umroh jalan-jalan ke Taif. Biasanya ibu-ibu itu yang tertarik, wah, pengen lihat Taif itu gimana sih? Ya. Tapi ada juga ibu-ibu pernah tanya saya, kebetulan saya seorang marketer travel. Saya share flyer program umroh ke Taif. Saya share, tiba-tiba ada ibu yang bertanya, Ustaz, mohon maaf, Taif itu apa ya? Oh, ya. Nanya Taif itu apa? Taif itu kota di dekat Makkah. Itu yang dilirik oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan penduduknya mau menerima dakwah Islam. Nabi bersama dengan anak angkatnya Zaid Harithah berangkat dari Mekah. Jalan kaki. Bayangkan Nabi Muhammad jalan kaki 80 km kurang lebih. Jalan kaki. Nabi berjalan menyisiri gunung-gunung batu,
berhari-hari, panas, dingin, siang, malam berjalan. Sesampai di Taif, ya, dan ternyata orang-orang Taif sudah mendapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad SAW akan bergerak dakwah di Taif. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Quraisy untuk menolak dakwah Islam. Begitu Nabi Muhammad SAW masuk ke pinggiran kota Taif, apa yang terjadi? Kalau sekarang kan, ya, kalau sekarang itu orang dakwah enak, ya. Ustadz, kiai mau berdakwah disambut dengan Tola'al badru alaina, disambut, ya, Masya Allah. Nabi Muhammad dulu masuk kota, ya, boro-boro disambut dengan Tola'al badru alaina, ya. Masuk Taif langsung berhadapan dengan anak-anak remaja begini-begini, ya, anak-anak muda, dilempari batu, lempari batu. Batu-batunya Arab itu besar-besar, ya, batu-batu hitam-hitam itu, lempari batu, kena kepala, kena perut, kena kaki, kena mulut, ya. Dilempari anak-anak. Para tokohnya tertawa-tawa melihat Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah di pinggiran kota Taif terusir, terseok-seok. Padahal capeknya jalan dari Mekah ke Taif itu, melewati gunung-gunung, 80 km jalan. Sampai di sana bukannya disambut. Padahal tradisi orang Arab itu menyambut orang asing. Orang-orang Arab punya tradisi menyambut orang asing. Kali itu Nabi Muhammad yang sebenarnya orang asing, yang mestinya dijamu, paling tidak kalau bukan karena hubungan agama, hubungan sesama orang Arab lah. Itu tidak Nabi dapatkan. Masuk Taif disambut dengan bebatuan dan dikejar oleh anak-anak, menjadi bahan ketawaan. Anak-anak bagaimana coba? Ya. Anak-anak melempari batu karena disuruh oleh bapaknya, senang-senang aja. Ketawa Nabi setengah mati menghindar, kena batu, kena kepalanya, kena kakinya. Dalam keadaan terluka, lari pontang-panting, Nabi meninggalkan Taif. Di sebuah lembah di antara Taif dan Mekah, Nabi terdiam hingga di sana, ya. Membayangkan setelah diusir dari Taif, mau pulang ke Mekah, ke kampung halaman. Di Mekah juga demikian. Di Mekah kondisi lagi nggak kondusif. Orang-orang Mekah hampir semua memusuhi Nabi. Mau pulang kemana nih? Ya. Di situ Nabi Muhammad SAW berdoa. Apa doa Nabi? Doanya panjang. Ya, tapi yang masyhur itu ada 3 kata. Nabi mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillatu hailati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya aku, ya Allah. Ya Allah, betapa tidak berdayanya aku. Ya Allah, betapa hinanya aku, ya Allah. Hina. Betapa hinanya aku di mata manusia. Ya. Bagaimana enggak terhina? Bagaimana enggak merasa dihinakan? Dibilang dukun, disebut tukang sihir, di kampung orang diusir, lempari batu. Ya. Hanya kepada Allah kembali. Ada malaikat penjaga gunung yang kemudian tiba, lalu datang kepada Nabi dan berdialog. Wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan angkat gunung ini dan kutimpakan kepada orang-orang Taif. Nabi terkejut dengan tawaran itu. Kalau Nabi Muhammad berdakwah lalu mendapati reaksi sasaran dakwah menolak dan emosi, ini saatnya membalas. Ini saatnya membalas karena menolak dakwah, kurang ngajar kepada Nabi. Malaikat gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Menimpakan
menimpakan gunung kepada Taif. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, jangan kau berbuat itu. Aku masih berharap mudah-mudahan dari tulang-tulang sulbi mereka akan lahir manusia-manusia yang tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Taif itu sampai sekarang Taif kota Islam ya. Bahkan ketika dahulu Jazirah Arabia pernah murtad. Ya. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat itu kebanyakan orang-orang Arab murtad di Jazirah Arabia kecuali 4 kota. 4 kota ini dalam sejarah tidak ada warganya yang murtad setelah Nabi wafat. Apa 4 kota itu? Dihafal ya. Jangan-jangan nanti pertanyaannya ini ya. Yang pertama Madinah, Makkah Al-Mukarramah, Taif dan Al-Juwaza. Apa? Al-Juwaza di Bahrain. Itu enggak murtad. Masya Allah, berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berat perjalanan dakwah yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Di Mekah Islam tertindas, di Taif Islam ditolak. Padahal perintah Allah, Nabi harus menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia dan harus mengeluarkan manusia seluruhnya dari gelapnya kejahiliaan menuju Islam yang terang benderang. Tapi kenyataannya seperti ini. Berat. Nabi Muhammad adalah manusia luar biasa, tapi juga manusia, punya perasaan, punya capek, punya letih, punya sedih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kepada Nabi sebuah amalan. Sebab dakwah harus berlanjut, Islam harus tersebar. Bahkan dalam sebuah kesempatan Nabi mengatakan, innallaha zawali al-ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma suriyani. Apa artinya? Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memperlihatkan kepadaku bentangan bumi dan telah kulihat timur dan baratnya, dan umatku akan sampai kepada timur dan barat bumi itu. Wah, berarti Islam, berarti banyak manusia akan masuk Islam. Tapi kapan itu? Keadaan di Mekah seperti itu, seperti ini sekarang. Taif menolak, Mekah muslimin tertindas. Bagaimana? Kapan itu? Tidak ada daya dan kekuatan, lemah, dihinakan oleh manusia. Apa mungkin itu terwujud? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada Nabi sebuah amalan, sebuah perintah, sebuah amalan yang itu merupakan sumber kekuatan. Dan Allah tidak membiarkan malaikat Jibril membawa pesan itu dari langit ke dunia. Enggak. Allah akan panggil Nabi Muhammad SAW untuk menerima amalan itu. Amalan apa itu? Nanti ya, dijawab ya. Amalan apa itu ya? Allah Subhanahu wa ta'ala panggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di suatu malam, di malam ke-27 Rajab, Nabi istirahat bermalam di rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani binti Abi Thalib. Rumahnya dekat Ka'bah. Tiba-tiba atap rumah terbuka dan ternyata malaikat Jibril datang.
Kemudian malaikat Jibril melakukan sebuah tindakan, membelah dada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu hati beliau atau jantung beliau dicuci di sebuah wadah dari emas, dicuci dengan air zam-zam dan diusap, dimasukkan kembali dan diusap. Ya, sudah bersih dada Nabi. Lalu dia diajak untuk mengendarai sebuah kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu adalah kendaraan para nabi. Bentuknya tidak sebesar kuda, tapi tidak sekecil keledai. Disebut buruk karena masih ada hubungan kata dengan bar. Apa itu bar? Bar itu artinya kilat. Jadi kecepatan hewan ini ya mirip-mirip kilat, bahkan lebih cepat daripada kilat. Ya. Ada tahu ya berapa kecepatan cahaya? Nah, ini konon katanya jarak antara bumi ke matahari itu jauhnya 150 juta kilometer. Ya. Dan cahaya matahari sampai ke bumi ini itu hanya 8 menit. Ya, hanya 8 menit. Ustadz dari rumah ke Batakan 25 menit naik mobil. Ya. Ya karena kecepatannya 30 km per jam. Ya. Kecepatannya 30 km per jam. Kalau ini cahaya itu konon kecepatannya 300.000 per detik. 300.000 km per detik. 1 detik sudah 300.000 km. Makanya cahaya itu cahaya matahari dari matahari sampai ke bumi ini itu konon ya sekitar 8 menit. Artinya apa? Dia sampai melewati 150 juta kilometer cuma 8 menit. Cepatnya cahaya itu ya. Masya Allah. Bagaimana dengan buruk itu? Ya. Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril ke Al-Quds, ke Masjidil Aqsa. Kemudian di sana beliau diperintahkan untuk menjadi imam salat bersama para nabi, persiapan untuk berangkat ke Sidratul Muntaha. Ya. Kalau orang zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang zaman sekarang diberitahu Nabi Muhammad bisa loh ya, semalam aja itu dari Mekah ke mana? Al-Aqsa. Padahal jaraknya dari Mekah Al-Aqsa itu 1.400 km sekian. Semalam bisa. Orang sekarang percaya itu, ya. Karena orang sekarang sudah lebih pintar, ya, sudah banyak temuan-temuan. Ya. Sekarang kan Mekah Al-Aqsa paling 2 jam naik pesawat, ya. 2 jam naik pesawat. Kalau orang dulu, ya, yang onta dipakai, itu benar-benar dianggap bohong orang kalau ngomong seperti itu. Saya semalam dari Al-Aqsa, ya, semalam sudah balik lagi ke sini. Ya, dibilang gila. Tapi ini bukan cuma Al-Aqsa, ini ke Sidratul Muntaha. Ya. Nabi Muhammad ya, dalam waktu yang sangat cepat sekali bersama malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini dari cahaya ya, sampai ke pintu langit yang pertama. Begitu sampai ke pintu langit yang pertama, malaikat Jibril meminta izin agar dibukakan pintu langit kedua. Tadi pintu langit yang pertama ditanya oleh penjaganya, siapa? Dijawab Jibril. Siapa bersamamu? Apakah dia seorang rasul? Ya, dia seorang rasul. Maka dibuka pintu langit. Begitu dibuka, Nabi berjalan ya, dengan kecepatan amat sangat dahsyat. Ya, karena luas langit itu ya. Kita kalau naik pesawat dengan kecepatan 800 km per jam itu kayak lambat karena luas. Ya.
Begitupun Nabi Muhammad, meskipun sangat cepat, tapi masih bisa melihat beberapa sosok-sosok yang ditemui di langit sana. Yang pertama Nabi lihat alaihi salatu wassalam adalah sosok yang kalau menghadap ke kanan dia tersenyum, menghadap ke kiri dia menangis. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Nabi, itu moyang manusia Adam, ucapkan salam kepadanya. Ya. Ya. Nabi kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Adam, marhaban, selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh, selamat datang. Nabi melihat Nabi Adam. Di mana? Di langit yang pertama. Ya. Ingat ini, ya. Di langit yang pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu di sisinya, sisi kanan dan sisi kirinya itu ada kumpulan ruh-ruh manusia, ruh-ruh keturunannya. Ada ruh-ruh yang ke surga. Ketika Nabi Adam melihatnya, dia tersenyum senang. Begitu melihat ke kiri, ruh-ruh penghuni neraka. Ingat, Nabi Adam itu penghuni surga, manusia surga. Datang ke dunia bukan tujuannya adalah dunia, tapi karena dihukum oleh Allah. Maka barang siapa yang pikirannya cuma memikirkan dunia, mencari dunia, sesungguhnya dia memikirkan penjara Nabi Adam. Ya. Nabi Adam itu ketika turun ke dunia dipenjara di dunia ini. Maka yang pertama kali dia ucapkan adalah apa? Ya Allah, bagaimana cara kembali ke kampung halaman surga? Ya. Allah ajarkan, kalau mau kembali ada yang dibaca. Apa yang dibaca? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam sudah kembali ke surga. Demikian pula Hawa, karena mereka berdua adalah penduduk surga. Anak-anaknya bagaimana? Keturunannya bagaimana? Keturunannya ada yang kembali ikut ke surga dan ada yang terpisah selama-lamanya di neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nabi Muhammad lanjut ke langit kedua. Siapa yang makan? Siapa? Kata penjaganya, Jibril. Siapa bersamamu? Seorang nabi dan rasul. Dibuka langit kedua. Masuk Nabi Muhammad. Di sana bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Lalu mereka berdua mengucapkan marhaban, selamat datang Nabi yang saleh, saudara yang saleh, selamat datang. Lanjut ke langit ketiga. Di langit ketiga, ketika dibukakan oleh penjaganya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Marhaban, selamat datang wahai Nabi yang saleh, saudara yang saleh. Lanjut ke langit keempat. Dibukakan. Itu langit berapa panjangnya, Bapak? Ya, sampai sekarang belum ada yang tahu. Ilmuwan-ilmuwan cuma nebak-nebak. Ilmuwan-ilmuwan menebak-nebak bahwa luasnya alam semesta ini sekian triliun kilometer panjangnya. Ya. Itu baru yang terjangkau. Itu baru langit dunia. Belum yang kedua, ketiga, keempat. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris juga sama mengucapkan marhaban, selamat datang wahai Nabi yang saleh, wahai anak yang saleh, wahai saudara yang saleh. Lanjut ke langit yang kelima dan di sana bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Begitu Nabi Harun dilewati setelah mengucapkan salam dan ucapan-ucapan sambutan, masuk ke langit yang keenam dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Marhaban, selamat datang wahai saudara yang soleh, wahai Nabi yang soleh. Nabi Muhammad dibuat luar biasa pemandangan pada malam hari itu. Malaikat Jibril kemudian terus membawanya.
Lalu Nabi Musa alaihissalam ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Musa menangis, terseduh-seduh. Ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang membuatmu menangis? Dia mengatakan, aku nangis karena ada seseorang yang diangkat sebagai nabi setelahku. Umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Masya Allah ya. Jadi umat Islam insya Allah yang masuk surga lebih banyak daripada orang-orang Yahudi ya. Terus akhirnya Nabi Muhammad masuk ke langit yang ketujuh ya. Pemandangan di langit yang ketujuh lebih menakjubkan lagi. Nabi Muhammad melihat ada makhluk, para malaikat yang bertawaf, berkeliling. Apa itu wahai Jibril? Jibril alaihissalam mengatakan, itu namanya Al-Baitul Ma'mur. Itu rumah ibadah yang didatangi setiap hari oleh 70.000 malaikat. Dan setiap malaikat yang masuk ke rumah itu, mereka tidak keluar lagi selamanya sampai hari kiamat. Baitul Ma'mur ya. Dan ternyata di situ ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begitu mengetahui bahwa ada Nabi Muhammad datang, beliau menyambut dengan ucapan marhaban, selamat datang. Selamat datang wahai Nabi yang saleh, wahai anakku yang saleh. Kata Nabi Muhammad, wajahnya mirip wajahku, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Jibril berhenti dan mempersilahkan Nabi Muhammad maju ke Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha. Kata para ulama, Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi di bawah arsy. Tidak ada lagi tempat setelahnya yang paling tinggi selain arsy Allah. Ya. Apa yang kemudian Nabi saksikan di tempat itu? Ada sahabatnya bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertanya. Wahai Nabi, apakah engkau pernah melihat Allah? Nabi mengatakan, aku melihat cahaya, aku melihat hijab dari cahaya, gak bisa aku melihatnya. Jadi di Sidratul Muntaha, Nabi gak melihat Allah, dia melihat hijab dari cahaya. Ya. Dan kemudian Allah memfirmankan, menyampaikan sebuah amalan, yang amalan ini jika diamalkan, Nabi akan menang, Nabi akan dimenangkan oleh Allah, agama akan dikuatkan oleh Allah. Apa amalan itu? Siap-siap nanti jawabannya. Kalau ditanya apa amalan itu, amalan itu adalah amalan sholat. Allah mewajibkan 50 sholat dikerjakan setiap hari, setiap siang dan malam. 50 sholat. Selesai menerima perintah amalan terhebat, terdahsyat. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan mintalah kekuatan dengan kesabaran dan sholat. Semua akan tuntas. Ya. Nabi bawa perintah itu. Nabi bawa turun bersama malaikat Jibril. Sesampai di langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, engkau diperintahkan apa oleh Tuhan? Nabi menjawab, aku diwajibkan 50 sholat sehari semalam. Gak bisa. Kau gak akan bisa. Umat masih berat. Akhirnya Nabi kembali pulang-balik. Sampai tinggal 5 sholat. Yang sekarang kita ketahui sholat zuhur, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Begitu Nabi Muhammad alaihissalam kembali berjumpa dengan Nabi Musa, dan Nabi mengatakan Allah mewajibkan 5 sholat. Apa kata Nabi Musa? Kembali, minta keringanan.
Umatmu itu lemah-lemah fisiknya, umatku kuat-kuat. Ya enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, manusia itu semakin mendekati hari kiamat semakin kecil fisiknya. Dulu Nabi Adam tingginya 60 meter, 60 hasta. Semakin dekat ke hari kiamat semakin kecil-kecil. Apalagi orang Indonesia, ya. Kata Nabi Musa, umatku itu fisiknya kuat-kuat, gak mampu menjaga 5 waktu, gak mampu menjaga sholat yang lebih ringan dari itu. Ternyata orang-orang Israel dulu itu syariatnya satu sholat saja, sholat asar aja. Ya, dulu itu di zaman Nabi Musa kewajiban sholatnya bagi orang-orang Bani Israel sholat asar saja. Itu pun ditinggalkan. Ya. Makanya kata Nabi Musa, balik lagi, minta keringanan lagi. Ya. Nabi gak kembali, Nabi malu. Ya. Dan Allah mengatakan 5 sholat ini sudah terdapat dalam Lauhul Mahfuz. 5 sholat tapi ganjarannya adalah 50 sholat. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah, syariat 5 sholat ini alhamdulillah dijaga oleh kaum muslimin. Kecuali yang mirip-mirip pengikut Nabi Musa. Ya, yang mirip-mirip pengikut Nabi Musa, 5 sholat nggak mampu. Sholat subuh beratnya minta ampun, sholat zuhur beratnya minta ampun. Ada yang sholatnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha saja. Kenapa? Kena pengikutnya Nabi Musa yang tidak menjaga sholat asar. Alhamdulillah. Oleh karena itu Allah meminta bantuan kepada Allah agar diringankan. Baik, Pak Panitia, Pak Arban ya, boleh saya melemparkan pertanyaan saya sekarang ya. Ini pertanyaan pertama. Silakan dijawab. Pertanyaan yang pertama buat adik-adik dari yang laki-laki dulu. Oh, mana Pak dia, Pak? Oh, Masya Allah. Wah, ini ada permen nih, Pak. Dari mana permennya nih? Ini buat anak-anak. Oh, ini anak-anak, putra. Ini ke bapak. Oh iya, ini putra, ini putri. Ya. Kita tanya kepada adik-adik yang putri, ya. Ini buat putri ini. Siapakah Nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad di langit yang ke-6? Yang merah. Nabi Musa, Masya Allah. Silakan Soleha. Dengan adik siapa ini? Dengan adik Zakia, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi Zakia yang Soleha. Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam turun di malam itu, berangkatnya malam, kembali ke rumahnya juga malam. Ya. Ya. Dia sampai di malam sebelum fajar menyingsing, sampai sudah balik ke dunia lagi. Lalu ngomong kepada si pemilik rumah, sepupu beliau, seorang wanita. Siapa namanya? Siapa namanya? Ini buat bapak-bapak ini ya. Ini bapak-bapak ya. Bapak. Siapa nama pemilik rumah yang ditempati menginap oleh Nabi di malam itu? Tadi sudah disebutkan ya. Silakan bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak ada yang japri mungkin ya, lewat japri ya. Baik. Dikasih waktu 10 menit untuk menjawab. Ya. Atau ibu-ibu aja, ibu-ibu dulu, ibu. Nah, ibu-ibu juga. Ibu-ibu, siapa nama pemilik rumah yang Nabi Muhammad SAW bermalam di rumah itu dan kembali ke rumah itu setelah melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Siapa namanya? Tadi siapa namanya?
Hah? Silakan Ibu, dicoba. Ummu Hani, Masya Allah, silakan Ibu yang soleha untuk mengambil hadiahnya. Ummu Hani, Masya Allah. Ya, silakan. Ibu siapa ya? Ya, mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Ummu Hani. Silakan Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Masya Allah. Oh, diambilkan oleh putranya ya? Ya. Nabi Muhammad alaihissalam kembali ke rumah Ummu Hani. Ya. Sesampai di rumah Ummu Hani, Nabi cerita, wahai Ummu Hani, saya barusan dari Al-Aqsa dan saya barusan dari langit. Kapan? Malam ini. Kau sudah di sini? Ya. Saya barusan dari Baitul Maqdis, kemudian saya ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, dan saya kembali ke dunia, dan sekarang sudah tiba di rumahmu. Malam ini, ya malam ini. Muhammad, saya berpesan kepadamu, jangan cerita ke orang-orang. Kenapa? Jangan. Mereka akan mengatakan perkataan yang sangat buruk kepadamu. Tidak. Akan saya ceritakan. Ya. Bagaimana Nabi nggak ceritakan pemandangan yang sangat menakjubkan? Ya. Ini bukan ke Korea, ke Malaysia. Kita aja kalau ke Korea, ke Malaysia, masa ke mana? Ke Brunei ada perasaan bangga. Oh, dari Brunei. Dari mana Pak? Dari Brunei, ya? Dari mana Bu? Biasa dari umroh. Perasaan luar biasa. Ini dari langit. Ya. Bagaimana Nabi nggak ingin ceritakan? Nabi ceritakan di dekat Ka'bah. Dan ketika yang mendengar itu adalah orang-orang Quraisy yang kafir, apa kata mereka? Ini dia, benar-benar gila ini. Gila. Panggil semua orang, panggil. Suruh dengar ini. Dengar ucapan orang gila ini. Masya Allah. Nabi Muhammad dengan penuh kepercayaan diri mengatakan, ya saya dari Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, dan saya ke langit, kemudian saya balik kembali. Diperjalankan bersama malaikat Jibril. Orang-orang Quraisy tertawa terbahak-bahak. Gila, omongan gila, gak masuk akal. Bagaimana mungkin sholat di Masjidil Aqsa yang dari Mekah sebulan ke sana naik onta, balik sebulan, membutuhkan perjalanan 2 bulan, cuma semalam, ini gila. Ya, akibatnya apa? Ada beberapa orang Islam yang masih mu'alaf, murtad. Dia murtad. Gak masuk akal. Dan kemudian gak cukup, orang-orang ini hanya memprovokasi para musyrik. Mereka datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling dekat kepada Nabi, yang kalau orang ini murtad, maka murtadlah semua orang-orang Islam saat itu. Datang rame-rame, Abu Jahal datang rame-rame ke rumahnya. Abu Bakar, sini, dengar dulu. Kamu sudah dengar apa yang dibilang oleh sahabatmu itu, oleh Muhammad? Dia bilang apa? Dia bilang, kalau semalam dia sholat di Masjidil Aqsa dan ke langit. Apakah benar dia mengucapkan itu? Iya benar. Gila, ucapan gila itu. Lihat bagaimana jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini penting bagi umat Islam untuk mengambil pelajaran. Dia mengatakan, kalau benar dia mengucapkan itu, saya percaya. Saya nggak ragu. Bahkan lebih dari itu, malaikat turun di pagi hari, turun di sore hari membawa wahyu. Saya percaya. Apalagi cuma seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Allah. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan jawaban. Ya. Luar biasa. Artinya kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagai pengikut para khulafaur rasyidin, harus terus ya memupuk keimanan. Berawal dari Mekah dakwah,
sampai ke Batakan. Ya. Berapa jaraknya antara Mekah Batakan? 8.000 kilometer sekian. Sampai Islam ke sini. Dan Islam ini akan terus berkembang, tumbuh, sehingga kembali menjadi superior di dunia ini. Dan yakin itu. Maka rugilah saat itu orang-orang yang tidak memiliki kepedulian kepada Islam. Rugilah saat itu orang-orang yang tidak percaya kepada janji-janji yang pasti dan disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang Putra lagi ya. Putra. Pertanyaannya, apa nama kendaraan yang ditunggangi Nabi ke langit? Buruk, Masya Allah. Tidak. Anak yang soleh ya, cerdas insya Allah. Terima kasih kedua orang tuanya yang telah mencerdaskannya, amin. Masya Allah ya. Siapa namanya? Fadil. Fadil. Apa artinya Fadil? Yang utama. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke Bapak. Bapak sudah pesan pakai kode. Ustaz, jangan sulit-sulit pertanyaannya Ustaz. Ya, baik. Bapak yang paling mudah insya Allah ya. Ya. Nanti ada yang komentar, Ustaz kakak jangan nepotisme ya sesama bapak. Di manakah letak Masjidil Aqsa? Bapak, di negara mana? Ya, Bapak? Di kota Yerusalem, negara Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan Bapak sama? Iya. Tadi kalau jawabnya di Masjidil Aqsa, Yerusalem, kota Israel, nggak jadi Mas, yakin lagi. Iya, karena di peta di Google Map nama Palestina hilang. Yang ada apa? Yerusalem, negaranya Israel. Itu bohong. Ya. Israel mengklaim. Nah, terima kasih Bapak telah mengingatkan bahwa Masjidil Aqsa berada di Yerusalem. Bahasa Arabnya Al-Quds, bahasa Romawinya Ilia, bahasa Ibraninya Yerusalem. Ya. Ini adalah kota para nabi dan insya Allah akan kembali jatuh ke pangkuan kaum muslimin insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tersisa buat adik-adik putri. Masya Allah, adik-adik putri ini. Adik putri cerdas-cerdas, pintar-pintar. Mana adik-adiknya? Ya. Adik-adik putri, anak-anak yang putri, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha melihat Allah? Jawabannya iya atau tidak aja. Yang putri, yang pakai songkok jangan dulu ya. Iya. Tidak. Masya Allah sini. Benar ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilihat. Ya. Terhalang oleh apa? Oleh hijab dari cahaya, sehingga Nabi nggak melihatnya. Masya Allah, ada sangat cermat sekali. Padahal lumayan sulit pertanyaannya, tapi dia cermat, cerdas, menjawab dengan benar. Terima kasih. Adik siapa namanya? Adik? Nadhifa. Adik Nadhifa. Nadhifa itu artinya yang perempuan yang bersih. Masya Allah. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih. Baik. Yang terakhir, putra ya. Siap-siap putra semuanya. Ada putra dari arah kanan, dari arah kiri. Ada berapa anak nih? Sekitar 30 anak memperebutkan satu hadiah terbaik insya Allah ya dari putra. Yang putra, amalan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi untuk menjadi mantap dalam menghadapi perjuangan? Amalan sholat saya pintar sekali, Masya Allah. Siapa namanya? Yusuf. Di langit kau orang ini. Ya, terima kasih Yusuf ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang dirahmati Allah. Masya Allah, mudah-mudahan yang sudah bersabar-sabar bersama Ustaz pada pagi hari ini menjelang siang ya, semuanya insya Allah menjadi disehatkan oleh Allah, lapang rizki, dan kita semua menangkap spirit dari Al-Isra dan Mi'raj bahwa itu adalah hari atau malam diwajibkannya sholat
sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin, menjadi orang-orang yang mantap menjaga ibadah yang mulia ini, yang Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan malaikat Jibril membawa pesan perintah salat dari langit ke bumi, tidak. Tapi Allah panggil Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan sebuah amalan istimewa, memenangkan agama, memenangkan kebaikan, memenangkan ketentraman, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan ibadah salat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang kuat dan taat di dalam menjaga ibadah yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita sama-sama berdoa meminta barokah usia, meminta barokah kesehatan, barokah dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua insyaallah menjadi pribadi-pribadi muttaqin, menjadi masyarakat yang saleh-salehah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga bagi setiap urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, tempat di mana kami hidup saat ini. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, negeri yang kami pasti kembali kepadanya. Jadikanlah kehidupan kami sebagai kesempatan untuk menambah kebaikan dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai peristirahatan dari segala keburukan. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Ya Allah, ampunilah diri-diri kami dan ampunilah kedua orang tua kami dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua dahulu mencintai, mendidik dan menyayangi kami. Ya Allah, orang tua kami yang sudah tiada, jika mereka saat ini sedang berbahagia, maka tambahkan kebahagiaan mereka di alam barzah sana ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, tambahkan usia mereka dalam ketaatan kepadamu, tambahkan kesehatan mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Bantulah mereka untuk mengerjakan hal-hal yang semakin mendekatkan kepada ridhamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin. Jagalah diri-diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, lingkungan kami. Jagalah kami semua dari segala keburukan dunia ya Rabbal Alamin. Jagalah anak kami, jauhkanlah anak-anak kami dari segala hal-hal yang merusak moral mereka ya Allah, merusak karakter mereka ya Allah. Lindungilah anak-anak kami, keluarga kami ya Allah dari segala hal yang buruk, baik keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat ya Akramal Akramin. Ya Allah, karuniakan kepada kami usia yang panjang, karuniakan kepada kami panjang umur, dan bantulah kami untuk mengisi umur dengan hal-hal yang membuatmu ridha, dengan hal-hal yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami hingga sampai kepada bulan Ramadan tahun ini ya Allah ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah semuanya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya hanya dari Allah, dan yang kurang kesalahan datangnya dari keterbatasan diri saya, dan saya beristighfar kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.